Halo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ini ketemu di akhir pekan, hari Sabtu, ya, hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021. Maafkan saya kalau terkadang kadang-kadang saya salah hari, salah tanggal. Memang dalam situasi sekarang ini, ya. Saya juga seperti biasa tetap bersama dengan partner saya, Mbak Agi. Halo, Mbak Agi, Iya, apa kabar? apa kabar Mas Hersu? Terima kasih. Selamat pagi juga, selamat siang, selamat sore, Ya. dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hersu, apa saja nih? Mas Hersu seperti sampai lupa hari nih. Kayaknya everyday is matter ya. Everyday is holiday. Oh, bukan ya. Oh. itu dulu apa semboyan di Bali ya katanya ya everyday is holiday. Tapi sekarang sekarang bukan holiday lagi tuh apa ya? Everyday apa di Bali? Saya sekarang udah berubah karena saya kira semua dampaknya terkena ya, dampak pandemi Ya. terutama daerah-daerah wisata terkena. Nah, ini banyak hal yang, tapi satu hal yang menurut saya sangat menarik sekali itu adalah pembahasan soal presidensial threshold 0% ya, Mbak ya. Dan ini Ya. yang ngomong itu bukan para politisi, tapi Ketua KPK Firly Bahuri. Nah, itu saya kira topik yang saya kira paling menarik. Tapi sebelum itu, ini saya tadi pagi sedang tersenyum-senyum sendiri karena dikirimin sebuah link gitu yang judulnya itu bahwa Presiden Jokowi disindir oleh Bupati Lumajang. Saya bilang ini Bupati Lumajang nekat banget ya, ngapain nyindir-nyindir. Kenapa tuh kira-kira dia sampai nyindir begitu ya? Ya. Berani loh itu. Ya, rupanya ini kerjaannya netizen. Walaupun sebenarnya logikanya benar juga. Jadi Bupati Lumajang Thoriqul Haq ini dia kesal sekali dengan orang-orang yang selfie di daerah bencana. Nah, ini kan sekarang jadi tren ya, Mbak ya. Orang ya di depan di daerah bencana mereka datang bukannya ngirim bantuan malah selfie gitu. Nah, yang lucunya itu ternyata kemudian beritanya perlu kok gambar video kok apanya ilustrasinya adalah foto Pak Jokowi jalan sendirian di kawasan bencana gitu ya. Iya. Foto begini sih nggak baru buat saya. Iya, sudah sering beliau melakukan itu. Ya, sampai sekarang tapi menurut saya belum ketemu reasonnya apa gitu ya. Sampai sekarang kenapa beliau hobi sekali bahwa foto sendirian di jalan di daerah-daerah bencana gitu. Dan kalau kita lihat sekuen fotonya itu dalam beberapa itu kelihatan sekali para pejabat itu kemudian ketika pada satu titik ketika jalan bersama gitu dengan Pak Jokowi ya. Jalan bersama dengan Pak Jokowi melihat bencana terus pada satu titik ditahan untuk tidak boleh jalan lagi. Terus Pak Jokowi jalan sendirian, ini mungkin teman-teman bisa membayangkan kayak di panggung catwalk gitu ya, sendirian gitu. Sendiri, tim dokumentasi bersiap-siap dan foto-foto inilah yang kemudian yang disebar oleh tim Pak Jokowi ke media dan Anda bisa lihat tuh di mana-mana deh Anda mau lihat ketika beliau di bencana tsunami di waktu di Serang di Banten waktu gempa bumi di Sumbawa maupun di mana-mana maupun pokoknya hampir semua tempat itu seperti ritual wajib dari Pak Jokowi. Saya sih nggak lihat ini soal mistik-mistikan gitu kan Pak Jokowi senangannya biasanya hari Rabu yang paling jadi ambil. Karena saya cek ini foto di Lumajang ini hari Selasa Mbak. Gitu Selasa pagi. Ya itu kalau kita bikin film atau kita di televisi kita sebut blocking ya, Mas Ersu. Jadi dari sebelumnya director kita sudah memberitahu bahwa nanti akan seperti ini, Anda berhenti di sini, yang ini maju ke sana, kamera sudah siap menyorot ke sana, kamera 1 2 3 demikian gitu ya. Dan itu memang ya kita melihat dan ada saja begitu kebetulan yang mengambil angle itu di belakang para menteri atau di belakang para wartawan yang ada puluhan bahkan mungkin lebih gitu ya sampai belasan gitu, belasan sampai puluhan itu dan kemudian akhirnya bocor lah itu. Seharusnya kan tidak seperti itu, yang beredar hanya foto Pak Jokowi saja. Ya kalau Mas Hersu bertanya kenapa ya sampai sekarang nggak ketemu talinya, benang merahnya begitu ya. Ya mungkin buat kenang-kenangan setelah tidak menjabat lagi kali Mas Hersu. Iya, oke. Tetapi kan
Karena gini, persepsi publik yang ada itu foto-foto ini ya bukan memberikan semangat karena kita terkesan ini Pak seperti merenungi nasib kan. Kesannya lonely ya. Ya, lonely. Terus kemudian menghadapi bencana dan sebagainya gitu, itu kesan yang muncul kan karena kan kita terbiasa bahwa ada yang menyatakan bahwa satu buah foto itu bisa berjuta makna kan. Dan artinya kan sebenarnya ini kalau kita ngomong ini nggak ada urusannya dengan mistik ya, ini urusannya dengan strategi komunikasi politik gitu ya Mbak ya. Ini message-nya apa yang mau disampaikan kepada publik, karena saya sampai sekarang belum ketemu gitu, karena dan hampir semua kalau kita lihat justru persepsi di netizen itu yang sekarang ini mereka kemudian mengaitkan dengan tuh Pak Jokowi jadi marah-marahin sama Bupati Lumajang karena selfie. Terus ada yang lucunya, ada nih netizen yang menjawab, kalau itu bukan selfie dong, itu karena dia dengan tim dokumentasi dari presiden. Benar juga, kalau selfie kan biasanya gini, fotonya, nah ini kita. Nah, ini orang lain yang ngambil gitu ya. Oke, nanti coba ini kita lihat ini foto-foto di tempat lain ya, sama persis kan ini foto di Banten, ini foto di Lombok, ini banyak sekali foto-foto yang bisa kita lihat. Ya, di tsunami Anyer ya. Ya, oke. Nah inilah, jadi saya kira ini catatan juga yang sangat menarik karena menurut saya justru kalau kita berpikir dari sisi komunikasi politik harusnya kita itu memberikan pesan yang tunggal satu gitu yang nggak bias kepada publik bahwa kita harus bersama-sama menghadapi bencana ini. Itu kan saya kira ya sebenarnya ya. Nah, yang terjadi persepsi publik nggak begitu. Ini Pak Jokowi sendirian ditinggalkan oleh yang lain dan seperti merenungi nasib, nggak berdaya menghadapi bencana. Nggak boleh. Pak Jokowi harus sebagai presiden harus menebarkan optimisme. Ya, harus kemudian bangun solidaritas di masyarakat bahwa ini harus dihadapi bersama-sama. Tapi ini memang Pak Jokowi ini antitesa gitu kan. Secara umum kalau kita lihat pejabat itu biasanya kalau di sorot televisi atau di sorot kamera itu pokoknya rame-rame terus dan banyak orang lain di seputar pejabat itu yang nempel-nempel gitu. Itu juga nggak boleh juga sih. Iya. Pak Jokowi sendirian. Oke. Kita tinggalkan Pak Jokowi dengan kesendiriannya karena saya kira memang dengan foto sendiri beliau ingin kita tinggalkan. Jadi mari kita tinggalkan bicara dengan topik yang lain ya Mbak Agi. Gimana ini soal PT 0% Mbak? Ya, PT 0% ini sepertinya terus bergulir ya. Tampaknya sih kita prediksi itu akan terus membesar ya karena ajakan untuk mengajukan judicial review ini sepertinya gayung bersambut begitu. Kemarin ada dua pimpinan atau wakil ketua DPD juga yang sudah mengajukan. Terus kemudian sepertinya kemarin saya dengar-dengar ada salah satu partai baru juga yang katanya rencananya akan mengajukan juga entah secara personal ataukah dengan membawa nama partai. Begitu Mas Hersu. Dan harapannya sih kalau seandainya akan makin banyak itu akan ini seolah gelombang memang bukan seolah ya dan memang ini adalah suara dari masyarakat, suara dari rakyat bahwa mempertanyakan ketidakadilan ini, bahwa undang-undang pemilu ini sungguh tidak mencerminkan, bisa dikatakan mungkin seperti yang sebelumnya ya, yang istilah inkonstitusional itu tadi gitu, karena tidak sesuai dengan pasal 6 ayat 2 di mana partai politik itu dapat mencalonkan sendiri ataupun bersama-sama calon presiden dan wakil presidennya. Dan ini dengan dibatasi 20% ini kan jelas itu bertentangan sekali dengan itu gitu. Cuman ya seperti kita lihat Mas Hersu juga berkali-kali ya di podcast Mas Hersu bersama dengan teman-teman yang lain bahwa sudah 13 kan yang ditolak ini ya Mas Hersu ya. Dari sejak tahun 2017 ada Pak Yusril, kita ingat Pak Yusril Issa Mahendra dan kemudian itu tidak tembus dan kemudian 2018 itu ada beberapa ya, ada sekelompok ya termasuk Pak Busro Mukodas, kemudian Faisal Basri, Khatib Basri, Bambang Wijoyanto, ada 11 orang lah ketika itu. Juga ada Oma Irama juga pernah gitu, dan terakhir tahun 2020 adalah Pak Rizal Ramli, dan sekarang adalah yang ke-14, 15 dan berikutnya kita berharap mungkin ini akan mencapai sebanyak mungkin begitu gaung ini, apalagi sekarang sudah digaungkan salam 0% itu
Mas Hersu, dari 20% ke 0%, semoga ini masyarakat makin aware gitu, karena kalau seandainya tidak ya seperti yang dikatakan Mas Hersu yang sudah gitu di forum ini maupun di podcast Mas Hersu, yaitu bahwa kalau tidak ya akan seperti ini terus sampai kapanpun begitu. Calonnya itu aja, ya akan hanya ada 2 calon, ya kalau tidak ya bahkan ada kemungkinan hanya 1 calon saja, dan itu dari sisi demokrasi mana yang kita bisa melihat kalau itu terjadi? Gitu. Ya. Oke, tadi Anda, iya ya, karena kemarin itu kan alasan kenapa ditolak karena mereka tidak punya legal standing, kan gitu ya Mbak ya? Karena mereka menunjukkan, jadi katanya yang punya legal standing itu partai-partai politik. Ini logika, saya kira juga logika yang salah. Kenapa? Karena kita sebagai warga negara itu legal standing kita kuat sekali, ya kan? Iya, yang berhak untuk memilih presiden itu kan kita. Dan ketika pilihan kita dibatasi, jadi saya kira warga negara berhak untuk menggugat. Nah, kalau tadi Anda menyinggung partai baru nih, tadi saya akhirnya googling nih, saya ketemu nih. Partai baru itu ternyata partai umat ini bukan partai umat, partai Gelora ini disampaikan oleh umumnya Anies Mata. Dia bahkan pakainya lengkap nih. Dia tidak hanya mempersoalkan presidensial threshold 20%, tapi juga parliamentary threshold, gitu ya. Ya, ini kan juga ini juga jadi katanya ini sebagai persoalan karena dengan cara begitu ada upaya-upaya partai-partai besar itu untuk menyingkirkan partai-partai kecil dengan alasan parliamentary threshold, karena bagaimanapun juga suara sekecil apapun suara dari rakyat itu harusnya memang dihormati, kan gitu. Iya. Dan bahkan sebenarnya saya dengar rencananya tadinya juga mau dinaikkan sangat tinggi parliamentary threshold ini, sehingga dengan cara begitu nanti arahnya malah menuju partai tunggal, gitu itu ya. Nah, jadi ini memang luar biasa. Kita penting untuk ingatkan kembali, walaupun tadi ada singgung, karena ini orang masih menjadi isu yang elitis ya, dianggap bahwa presidensial threshold 0% itu nggak ada urusannya dengan harga beras, gitu, nggak ada urusannya dengan kehidupan kita sehari-hari yang makin sulit sekarang ini, gitu. Ya, itu jangan salah bahwa semua itu justru yang menjadikan kehidupan Anda sekarang menjadi susah, menjadi sulit itu ya karena tadi itu presidensial threshold 20% tadi. Loh, gimana hubungannya? Hubungannya adalah bahwa ini dengan presidensial threshold 20% ini oligarki, itu kelompok-kelompok yang sekarang bahasanya apa ya? Itu pemerintahan bayangan lah ya gitu, yang lebih berkuasa dari pemerintahan lah ya, kita kira-kira gitu ya. Dalam terminologi politik ada juga menyebutnya sebagai deep state gitu ya, negara dalam negara, ya, gitu, ya. Ada negara dalam negara. Jadi ada Pak Jokowi sekarang presidennya, secara de jure, secara de jure Pak Jokowi yang memimpin. Tetapi secara de facto sebenarnya ada kelompok-kelompok di luar itu yang menjadikan dan mereka yang menentukan. Nah, apa buktinya? Ya tadi tuh kayak seperti undang-undang omnibus law segala macam, ya kan? Undang-undang minerba dan sebagainya. Ini karena mereka berkuasa, ada kelompok-kelompok kepentingan, kelompok oligarki, kelompok para pengusaha yang bisa mengatur parlemen, bisa mengatur pemerintahan, sehingga lahir undang-undang yang tadi tuh, undang-undang yang inconstitutional bersyarat. Susah banget ini istilahnya. Inconstitutional tapi bersyarat. Nah, bagaimana caranya mereka mengatur itu? Sekarang ini kan kita tahu bahwa dengan PAN bergabung ke kabinet, belum bergabung ke kabinet, salah nih, saya ralat, bergabung ke pemerintahan dengan berharap mendapat kursi di kabinet, sampai sekarang kok belum juga ada kabar berita. Masih ngarep terus. Terus, itu total sekitar 82 atau 83% seingat saya, jumlah kursi di parlemen itu ya. Jadi dengan cara begitu mereka bisa mengatur apapun maunya. Salah satu buktinya tadi undang-undang omnibus law tadi. Nah, ini kalau kita biarkan sangat berbahaya. Kenapa? Karena dengan 82% atau 82 sampai 83% itu mereka mau bikin apa aja bisa. Termasuk satu hal ini yang saya kira isu lama yang sekarang ini muncul kembali, yakni wacana perpanjangan pemilu 3 tahun sampai 3 tahun. Jadi kan dulu ada 3 periode, ya. Ada wacana 3 periode, Pak Jokowi presiden 3 periode. Tetapi kelihatannya upaya itu mentah karena Pak Jokowi sendiri juga tidak berminat
gitu. Tapi soal tidak berminat sama tidak mau itu dua hal yang berbeda. Tidak mau, iya. Nggak berminat tapi akhirnya mau, bisa juga gitu. Terus dan kemudian juga partai-partai pengusung kelihatannya oke, seperti PDIP dan sebagainya, terutama PDIP lah katakanlah, dan juga Golkar dan sebagainya, juga Gerindra, mereka pengen loh kalau 3 periode ya mereka nggak dapat apa-apa kan gitu ya, karena Pak Jokowi lagi yang jadi presiden, dan wakil presidennya saya kira kalau namanya perpanjangan tetap dengan Pak Ma'ruf Amin. Jangan lupa yang diperpanjang itu bukan hanya presiden, wakil presiden, semua dapat gitu. Iya, DPR, DPRD, DPD, terus PLT apa yang sekarang ini PLT bupati, PLT gubernur. Jadi bisa semua. Jadi nanti ada orang, kalau sekarang ini kan PLT-nya mulai tahun 2002 sampai 2024 ya, antara 2002, 2003 sampai 2004 kan misalnya Jakarta ini kan Anies Baswedan akan berakhir masa jabatannya tahun 2022. Ditunjuk PLT, Mbak. Ya, betul. Tahun 2002 sampai 2004 kan berarti 2 tahun. Ya 2 tahun. Nah, kalau diperpanjang sampai 3 tahun lagi berarti PLT itu 5 tahun dia menjabat. Enak benar, dan atas apa mereka, mandat mereka. Siapa lo gitu tiba-tiba bisa ngatur kita dalam negara demokrasi, kan nggak lucu gitu. Nah nanti betul. Kabupaten provinsi lain misalnya Jawa Barat dan Jawa Tengah itu akan berakhir masa jabatannya 2023. Jadi artinya mereka dapat setahun atau setahun setengah masa jabatan. Tambah 3 tahun, pas setengah tahun. Nah semua partai politik itu anggota DPR yang sekarang akan nambah 3 tahun. Semua anggota DPD akan nambah 3 tahun. Semua anggota DPRD akan nambah 3 tahun. Coba Anda bisa bayangkan, Mbak, ini kan dibajak betul demokrasi kita, terus kita itu ngapain jadi rakyat itu? Karena, ini para oligarki ini tadi, oligarkinya itu ya dari para taipan, dari para politisi, lembaga survei, pemilik media, wartawan-wartawan yang punya kepentingan di situ, itu kan semua bagian, bahkan akademisi, terus pemuka agama, itu semua bagian dari oligarki itu yang ingin melanggengkan kekuasaan sekarang. Ini bahayanya di situ. Tapi dengan 83%, Mbak, mereka sepakat, kita ketok di DPR bahwa sudah selesai pemilu kita perpanjang, semua happy, termasuk partai-partai oposisi, katakanlah Demokrat dan PKS dapat juga perpanjangan, mereka bukan mereka saja. Nah ini ngeri loh agenda ini, bayangin. Jadi Anda itu, saya mau tanya pada Anda sebagai rakyat Indonesia, Anda itu ngapain di sini? Anda kos gitu, enggak? Lalu untuk apa ada undang-undang pilkada langsung dan sebagainya yang sudah digodok dengan biaya demikian mahal tapi itu tidak dijalankan? Toh PLT itu ditentukan oleh Mendagri dan tentunya juga atas persetujuan ya presiden dan sebagainya. Dan kemudian PLT itu kan punya keterbatasan, dia dengan keterbatasan dia tidak boleh membuat keputusan-keputusan strategis apa dan sebagainya, begitu ya. Bisa diubah nanti itu, bisa diubah, Mbak. Semua pokoknya dengan penguasaan seperti sekarang ini, semua suka-suka hatilah mereka lah gitu. Itu kan yang serem. Nah, pokoknya bayangkan dengan 82-83% itu udah selesai persoalan itu. Nah, itu nanti kita dibilang ngarang-ngarang. Silakan cek, karena kemarin saya ditelepon oleh salah satu ketua umum partai politik itu, dia tanya pada saya gitu, sudah Mas itu sudah dengar soal pengunduran Pilpres? Saya bilang, yang mana ya, saya belum dengar. Yang itu ditambah 3 tahun. Oh, kalau yang 3 tahun saya juga dengar gitu ya. Dan kita kemarin konfirmasi salah satu pimpinan DPD membenarkan itu. Mengatakan membenarkan, betul. Jadi bukan kita ngarang-ngarang, kita sudah melakukan cross check. Saya dapat informasi dari pimpinan partai politik, kemudian kita cek ke pimpinan DPD. Dia mengatakan, iya betul, memang ada wacana semacam itu. Jadi ini memang mereka segala macam cara, setelah gagal dengan 3 periode, tapi jangan disebut gagal loh ya, bisa jadi ini opsi-opsi yang masih terus hidup. Jadi opsinya sekarang yang di depan mata adalah 3 periode, walaupun itu sudah melemah, sekarang yang menguat adalah opsi perpanjangan ya 3 tahun. Nah itu, Mbak. Wah, ini rumit sekali ya, Mas Hestu ya. Apakah ini yang diinginkan oleh para founding fathers kita begitu? Mereka berdarah-darah, mereka mengorbankan nyawa, keluarga dan sebagainya, dan kemudian setelah sekian puluh tahun hanya ini yang kita dapatkan gitu. Nah, kalau dikatakan ini nanti memang menuju
tadi 80% begitu ya, suara bisa digabungkan, ya itu sudah sama saja dengan kita membuat satu partai di dalam negara kita ini, begitu kan? Kan berarti semuanya sudah satu suara saja, dan kalau ada berbagai macam partai ya itu hanya tempelan saja begitu, karena suaranya tuh sama semuanya akan digiring ke situ. Dan kita tahu ini rakyat juga harus tahu yang namanya oligarki itu kalau seandainya sudah mencengkram. Jadi pekerjaan pemerintah bukan memikirkan rakyat, tapi memikirkan balas budi apa yang bisa mereka berikan kepada para oligarki ini begitu. Karena sebelum mereka memberikan bantuan, pasti misalnya mereka dikejar oleh sebuah kasus pajak. Dia akan membuat transaksi bahwa nanti kalau seandainya kamu jadi, saya biayain sekian triliun, kalau Anda jadi, maka jangan kejar kasus pajak saya. Itulah kemudian siapa yang menjadi jaksa agung diatur, siapa yang duduk di Mahkamah Agung diatur, dan semuanya bisa diatur gitu. Jadi untuk apa ada lembaga yudikatif? Yudikatif juga nanti akan hanya seperti boneka saja gitu, seolah-olah memang ada gitu, tapi padahal semua keputusannya semua sudah diatur begitu. Dan yang menarik, kita kembali kepada Pak Firly tadi yang menyetujui pada sebuah acara di Perindo, Firly Bahuri Ketua KPK, bahwa dia menyetujui juga bahwa 20% itu tidak adil, presidensial threshold 20% itu tidak adil dan sebaiknya itu 0%. Dan ternyata rupanya dia mengatakan bahwa dia membuat survei internal KPK, Mas Hersu, karena pilkada, pilpres, dan sebagainya itu yang berbiaya tinggi itu tadi, itu akan menyebabkan kita semakin koruptif. Pejabat yang dipilih ada pejabat yang belum sudah punya niat korupsi, kan begitu, karena harus mengembalikan apa istilahnya, titipan gitu tadi ya, yang berupa sekian, entah nilainya ratusan miliar atau sampai ke triliun itu tadi. Dan 82,3% itu merupakan survei pilkada itu, hasil surveinya menyatakan bahwa pilkada itu dibiayai begitu oleh sponsor atau oleh donatur. Itulah yang menyebabkan selama ini ada ratusan bupati, wali kota itu yang kemudian tertangkap tangan dan kemudian menjadi terpidana kasus korupsi. Begitu juga selama ada KPK ada 22 gubernur gitu ya, walaupun waktu itu belum ada presidensial threshold, itu menjadi semakin kesininya gitu dengan adanya itu begitu. Nah, kecenderungan biaya tinggi ini tadi yang akan membuat kita makin rusak demokrasi kita. Demokrasi macam apa lagi yang masih kita harapkan, Mas Hersu, dengan seperti ini? Kita tidak perlu ada ya taruhlah DPR menjadi stempel nanti, terus kemudian pengadilan, Mahkamah Agung, bahkan mungkin bisa ke Mahkamah Konstitusi hanya menjadi stempel juga gitu kan. Kita tidak ingin yang seperti itu gitu, Mas Hersu. Dalam kali ini kita sepakat dengan Pak Firly, ya boleh dong ya kalau dalam banyak hal lain kita nggak sepakat dan kita mengkritisi Pak Firly, tapi kali ini dalam PT 10% saya kira Pak Firly masuk dalam barisan akal sehat, bahwa kemudian datanya tadi menarik kan, karena memang betul. Jadi itu tadi itu berkaitan dengan politik biaya tinggi, karena kan tadi yang berkaitan dengan mahar. Karena dengan cara begitu, dengan PT 20% ini kan jadi tiket untuk capres itu sangat mahal kan. Partai-partai itu bisa jual tinggi, harga tinggi tiketnya, dan dampaknya yaitu tadi politik biaya tinggi dan kemudian korupsi. Kan gitu, mereka para ini mengembalikan investasi politik yang mereka sudah keluarkan kan. Dan kalau gini kemudian ternyata dampak dari PT 0% itu orang seperti Pak Firly mau juga nyapres, ya boleh-boleh saja mau ngomong. Ya boleh saja, dia punya hak. Ayo Pak Firly, kita dorong Pak Firly nih. Ayo gabung Pak Firly, kalau Anda memang serius mau nyapres, Anda harus berjuang untuk itu. Tekan dikit bolehlah para politisi. Misalnya ancam, saya bongkar ya kasusnya kalau nggak setuju PT 0%. Ngajarinnya nggak bener nih. Iya. Ya memang banyak juga wacana ya, dan ini dari buzzer gitu ya, dari media sendiri, media yang berperan sebagai buzzer, mereka mengatakan bahwa wah kalau seandainya calonnya itu banyak, itu akan semakin tinggi biayanya gitu. Nah,
itu kan cara lain memandang hal ini gitu, dan cara juga untuk mempengaruhi masyarakat agar setuju atau tidak setuju terhadap upaya judicial review ini begitu. Tapi kalau seandainya kita perhitungkan, kalau seandainya calonnya itu makin banyak, partai baru pun bisa mencalonkan sendiri. Itulah yang dinamakan demokrasi yang sesungguhnya. Kan nanti akan terpilih, rakyat makin banyak pilihan. Dan yang paling penting adalah oligarki ini makin bingung. Kalau seandainya cuma 2, wah mereka ekonomis sekali, tinggal dia kasih ke salah satu calon, taruhlah dia 2 kaki di salah satu calon, tinggal misalnya sekian persen kasih begitu ya, supaya dia mau nurut-nurut, toh dia juga tahu bahwa ini bakal kalah begitu ya, ongkos kekalahan. Yang satu calon dia biayain, kata Pak Gatot sekitar 9 triliun begitu, itu kan kecil sekali. Tapi kalau seandainya ada banyak calon, dia harus membiayai semuanya, dan kemudian oligarki ini belum tentu satu suara juga. Mereka banyak kepentingan, mereka bisa terpecah. Nah, itulah yang kita harapkan itu akan membuat kita menjadi lebih demokratis, mungkin belum demokratis sesungguhnya, tapi setidaknya kita menuju jalan ke sana, begitu ya Mas Hersu ya? Iya. Karena memang dengan tadi itu suara 82% itu artinya sebenarnya mereka ini ada blok yang bisa mencalonkan itu hanya mereka saja. 82%, 83%. Jadi kan tinggal sisanya 17%, nggak memenuhi syarat untuk mengajukan pencalonan gitu. Nanti tinggal diatur aja, karena syarat pencalonan ada 2 orang, 2 pasangan minimal, itu ya tinggal satunya calon boneka, kan gitu. Iya, betul. Dan calon boneka supaya tidak banyak bertingkah kan bisa juga tinggal dikasih juga. Nah, nggak gampang skenarionya, ya seperti skenario Pilpres 2019, begitu kalah, ajak juga di kabinet, selesai kan? Betul, gabung selesai gitu. Ya mungkin dengan cara itu mereka berpikir bahwa ini yang kemarin menjadi pendukung ya dari pihak yang kalah itu adalah melekat gitu ya, pendukung yang sangat loyal. Padahal ini kan pendukung akal sehat. Yang memilih beliau itu kan pendukung akal sehat. Jadi belum tentu kalau seandainya dia misalnya bergabung ke pemerintahan dan kemudian para akal sehat ini melihat bahwa itu sesuatu yang kemudian memang malah justru mencederai demokrasi itu sendiri begitu ya, karena menggerogoti oposisi begitu, yang menjadi oposisi menjadi terbelah juga ya. Masyarakat sekarang kan dengan adanya judicial review dari PT ini itu memperlihatkan itu gitu loh. Itu salah satu dampak dari itu begitu. Ya. Oke, itu saya kira kita perbincangan yang lumayan berat di akhir pekan. Tetapi sekali lagi kami mengingatkan bahwa PT 0% ini bukan hanya kepentingan partai politik. Ini adalah kepentingan kita semua bangsa Indonesia, karena inilah sebenarnya sekarang biang dari berbagai persoalan yang muncul di tengah bangsa ini. Isu ini berat, tapi mulailah coba buka mata, buka telinga Anda, mulai perhatikan soal ini dan bantu kita untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat gitu, bahwa selama masih ada PT 20% maka negara ini tidak akan berubah. Dipastikan yang akan terpilih ya orang-orang seperti itu saja lagi, dengan kualitas yang terbatas, yang sebenarnya kan sekarang modalnya itu cukup modal elektabilitas, bukan modal intelektualitas. Gitu. Betul. Jadi anak-anak bangsa yang sebenarnya punya kans, mereka pandai, mereka menjadi terjegal begitu ya, Mas Hersu ya. Karena baku atur di antara mereka sendiri. Itulah. Jadi kita pesan kita yang paling penting saat ini adalah itu tadi, kita harusnya bangsa ini dengan 270 juta rakyat Indonesia ini mendapatkan pemimpin yang terbaik gitu ya, pemimpin yang punya kapasitas, kualitas juga, dan dia punya pemahaman terhadap bagaimana mengelola bangsa ini gitu. Terima kasih Mbak Agi atas perbincangan yang rada berat pada akhir pekan ini, tapi mudah-mudahan pesan yang kita ingin sampaikan pada publik bisa sampai gitu ya. Mas Hersu, tambahan sedikit lagi, selama ini kita terbelah dengan minoritas dan mayoritas. Nah, ini minoritas ini harus makin disadarkan bahwa apabila PT itu 0%, maka mereka akan bisa mencalonkan sendiri. Ya, kan Mas Hersu. Jadi jangan mau dicuci otak gini dengan bahwa mereka ini ada kadrun, kemudian ada cebong, ada ini sudah tidak ada lagi itulah. Kita bersatu. Dan kalau seandainya ini PT 0% ini tembus, maka kalian akan bisa mencalonkan calon-calon yang terbaik
Ya. Dari mereka sendiri. Semua sebenarnya ya, semua ya dengan jalan itu kita bisa Betul. mencalonkan sendiri. Ya. Nah, nanti soal pilihan itu kembali ke rakyat Indonesia yang memilih. Kembali kepada rakyat. Ya. Beda dengan sekarang ya. Kalau sekarang ini rakyat itu kan cuma diminta untuk memberikan legitimasi saja. Siapa calon yang menentukan, mereka di kelompok-kelompok kecil itu yang menentukan. Ya terserah, lu kalau nggak pilih A ya pilih B. Kayak kemarin kan pada Pilpres 2019 orang memilih Prabowo belum tentu karena dia suka dengan Prabowo, tapi karena nggak suka dengan Jokowi. Nggak ada pilihan lagi. Ya. Baliknya yang memilih Jokowi belum tentu semua pendukung Jokowi, tapi belum tentu juga, betul. Nah, masa kita dihadapkan pada dilema semacam itu, belum lagi pembelahan yang terjadi sekarang. Ya Mbak ya, oke. Saya kira semangatnya kita mesti bersatu, mulai singkirkan gitu paradigma yang kita the others gitu kita nyebutnya ya Mbak ya, kalau dalam konsep sosiologinya, atau lian, orang lain kan gitu yang terjadi sekarang kan gitu. Ini enggak, kita ini sama-sama anak bangsa Indonesia yang saya kira mesti bersatu. Ketika ada persoalan-persoalan kita hadapi bersama, jangan mau dipecah belah. Oke, Pak, kita mesti ngakhiri perbincangan kita. Mbak Agi, saya Hersmono Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.